Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Hildawati dari Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5 SD, yaitu tentang infak dan sodako. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang infak dan sodako dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan definisi infak dan sodako dengan baik dan benar. Yang kedua, mengetahui macam-macam infak dan sodako. Yang ketiga, mengetahui hukum infak dan sodako. Yang keempat, mengetahui manfaat infak dan sodako. Dan yang kelima, dapat membedakan infak dan sodako. Selanjutnya, mengenai infak terlebih dahulu. Apa itu infak? Infak berasal dari kata napako, yang berarti keluar. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Arab Al-Ajhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Selanjutnya ada macam-macam infak. Yang pertama ada infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah, seperti untuk berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib. Misalnya membayar mahar, mas kawin, menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan yang ketiga infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiarnya orang Islam. Kemudian infaknya orang Islam namun tidak karena Allah, atau mengeluarkan uang hanya untuk berbuat maksiat. Dan yang keempat infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta untuk sodako, seperti kotak amal dan infak kepada yang membutuhkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai sodako. Sodako berasal dari kata sodako, yang artinya benar atau jujur. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa sodako adalah suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebaikan yang hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam sodako, yang pertama yaitu sodako harta, di mana amalan yang dilakukan dengan memberikan harta kekayaan kepada orang yang membutuhkan, seperti memberi santunan kepada anak yatim, pengemis, dan orang yang tidak mampu.
Dan yang kedua ada sodako sikap, yaitu bentuk sodako yang dilakukan tanpa mengeluarkan harta benda atau tenaga, tetapi dengan bersikap baik kepada sesama. Contohnya seperti tersenyum kepada sahabat, guru, dan orang lain, dan bersikap sopan. Yang ketiga ada sodakoh lisan, yaitu sodakoh yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya seperti mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, mengucapkan kalimat thayyibah, menasihati orang agar melakukan perbuatan baik, berzikir, dan mencegah orang lain melakukan hal yang buruk. Dan yang keempat, ada sodakoh pikiran, di mana sodakoh ini adalah sodakoh yang berupa saran, nasihat, peringatan, atau kritik yang membangun. Contohnya seperti memberikan ilmu atau mengajar kepada teman atau guru kepada siswa. Dan yang terakhir adalah sodakoh tenaga. Sodakoh ini adalah sodakoh yang kita berikan berupa tenaga, seperti kita membantu untuk pembangunan masjid dan pembangunan jalan atau dengan yang lainnya. Selanjutnya, hukum infak dan sodakoh. Hukum infak dan sodakoh adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Namun, seperti yang telah kita ketahui, dalam kondisi tertentu keduanya bisa menjadi wajib, yaitu apabila kita mempunyai banyak harta, maka itu setengahnya wajib kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu manfaat infak dan sodakoh. Yang pertama dapat pahala berlipat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk berinfak dan sodakoh, akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat menyucikan jiwa dan harta. Sedekah dapat menyucikan jiwa dan harta yang kita miliki dari riba atau harta yang tidak halal. Yang ketiga, membuka pintu rezeki. Dengan bersedekah, kita seakan membuka pintu rezeki kita yang lebih luas. Dan yang keempat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin bersedekah akan mendapatkan perlindungan dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, hati menjadi tenang. Berbagi dengan sesama dapat memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan dalam diri kita. Selanjutnya yaitu perbedaan infak dan sodako. Infak merujuk pada pengeluaran harta untuk kemaslahatan umum, terbatas pada bentuk harta saja seperti uang atau barang, sedangkan sodako mencakup pemberian harta maupun non-harta seperti senyuman atau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Namun keduanya merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi infak lebih fokus pada materi, sedangkan sedekah lebih luas dan dapat berupa tindakan kebaikan. Selanjutnya ada video pendek animasi tentang hikmah infak dan sedekah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tonton dulu ya. Aku dan Gista memulai kegiatan sedekah dengan rutin tiap minggunya, baik ke pengemis maupun orang yang membutuhkan. Sungguh di luar dugaan. Nikmatnya mulai terasa di antara kami. Tidak pernah lagi merasa kesulitan dalam hal rezeki, karena selalu saja ada jalan atau pemberian yang tak terduga dari orang sekitar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.